Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Ini cuaca sangat cerah, panas sampai 34 derajat di daerah Panamping, Serang, Banten. Makanya saya syutingnya dekat kolam biar agak adem. Video kali ini akan mengisahkan cerita singkat simple dan sederhana. Temanya tentang merasa kehilangan. Judulnya nanti nyusul setelah video ini selesai, mungkin dalam pengeditan baru ketemu judul. Saya kasih tema dulu. Hampir kebanyakan dari kita ini akan selalu merasa sesuatu yang hilang itu pasti. Contohnya sangat ringan. Banyak di antara kita, termasuk tetangga kita, orang-orang sekitar kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita sendiri, pasti di saat kehilangan sesuatu benda yang merasa miliknya dia, miliknya kita, pasti seorang anak manusia itu akan selalu memikirkannya, dipikir terus sampai mendalam, karena pikirannya fokus ke sesuatu benda yang hilang tersebut. Akhirnya nafsu makan pun hilang, tidak ada lagi selera makan, ngobrol pun sudah nggak fokus lagi, karena di saat ngobrol pun pasti akan menceritakan sesuatu yang hilang tersebut. Saya kasih contoh ya. Di saat kita kehilangan duit alias uang, seumpama uang kita hilang, entah terjatuh di mana, hilangnya kecil, nggak begitu besar-besar amat, cuman 5.000 perak. Sedangkan di kantongnya masih ada 200.000 lebih, yang jatuh cuman 5.000. Tapi kenapa kita fokusnya kepada yang 5.000 tersebut? Kenapa kita sering melupakan uang yang banyaknya itu? Ya kan? Kita pulang ke rumah pasti cerita ke istri kita, waduh mah, uang segini tadi jatuh, nggak tahu jatuh di mana, jatuh berapa, jatuh 5.000, jadi berkurang dah hari ini pendapatannya. Justru yang diceritain ke istri kita uang yang jatuhnya, bukan uang yang ada di kantong. Aneh ya? Kalau menurut logika, perbandingan antara uang yang jatuh dan uang yang di kantong itu jauh berbeda. Kita pun kedatangan teman
pasti ngobrolnya tentang jatuhnya, hilangnya uang kita. Ya kan? Datang lagi temen, ngobrol banyak orang, tetap ceritanya uang yang hilang, duit yang hilang, duit yang jatuh, diceritakan ke banyak orang. Mungkinkah uang yang hilang tersebut akan kembali lagi ke kantong kita? Jauh kemungkinan. Walaupun ada yang menemukannya, pasti sudah dipakai oleh orang tersebut. Apakah dengan seringnya kita ngobrol kepada orang-orang tentang hilangnya uang kita akan sanggup mengembalikan uang kita? Gak mungkin. Gak mungkin teman-teman kita mengganti uang yang 5.000 itu. Gak mungkin orang-orang yang kita ceritakan itu akan mengganti dengan cash. Udah, nggak usah dipikirin, nih saya gantiin, jreng 5.000. Jauh kan? Serasa-rasa tidak akan mungkin. Justru seharusnya kita ini malu menceritakan tersebut. Coba disimak, coba diperhatikan. Di saat kita curhat tentang kehilangan uang tersebut, apa yang kita dapat, apa yang mereka ucapkan, paling ujung-ujungnya udah, nggak usah dipikirin, itu bukan rezeki kamu. Udah, nggak usah dipikirin, belum rezekinya, ya kan? Iyalah, pasti mereka jawabnya seperti itu. Dah, duit 5.000 aja dipikirin, dah nggak usah dipikirin, itu belum rezekinya kamu, itu bukan rezeki kamu, pasti begitu. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, lebih frontal lagi. Dah, ambil hikmahnya aja. Mungkin ini penebusan dosa. Mungkin kamu dulu-dulu pernah ngambil haknya orang lain. Nah, kan pedes kan? Dianggapnya penebusan dosa. Justru nuduh kita pernah melakukan pencurian, kasarnya. Iya kan? Iyalah, pasti ujung-ujungnya seperti itu. Apa sih kesimpulan dari kisah ini tentang rasa kehilangan yang mendalam ini? Kesimpulannya adalah karena diri kita merasa sesuatu yang kita beli ini, yang kita punya ini adalah milik kita, adalah kepunyaan kita. Kesimpulannya adalah kita melupakan Tuhan. Justru yang ada di diri kita ini adalah titipan dari Tuhan. Bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, tapi miliknya Sang Maha Pemilik, yaitu Tuhan yang Maha Segala-galanya. Dari kesimpulan ini,
saya mengambil hikmah. Dulu pun saya sering kehilangan seperti ini, entah jatuh, entah gimana, entah lupa, ketinggalan. Saya pun menyimpulkan dengan akal sehat saya sendiri, ditambah dengan hati nurani dan hati sanubari saya, jika sesuatu hilang, saya berpikirnya seperti ini. Ya udah, mungkin ini teguran dari Tuhan. Saya ditegur oleh Tuhan. Mungkin selama ini, bukan mungkin lagi, pastilah banyak. Selama ini saya merasa ini punya saya, ini milik saya. Makanya saya ditegur oleh Tuhan. Nah, itu kesimpulan dari saya pribadi. Semoga para penyimak video di Cerita Kita channel ini bisa memahami tentang kisah nyata hari ini. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu dan selalu mengingat tentang titipan dari Tuhan. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.